5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Di sini ada bacaan yang berjudul briket pengganti BBM. Apa itu briket adik-adik? Nah, briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Nah, briket ini dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, dan batok kelapa adik-adik. Briket dapat dibuat dengan mudah. Nah, berikut ini cara pembuatan briket. Kalian dulu sediakan dulu alat dan bahannya. Yang pertama adalah batok kelapa atau bambu juga bisa, atau serbuk gergaji. Lalu kalian siapkan tepung kanji adik-adik. Berikutnya kalian siapkan potongan bambu atau bisa pipa atau peralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan. Lalu kalian juga siapkan korek apinya adik-adik. Lalu cara membuatnya, yang pertama siapkan bahan yang akan dijadikan briket ya. Contohnya tadi adalah bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa atau tempurung kelapa. Yang kedua, keringkan dulu bahan tersebut sampai benar-benar kering adik-adik. Setelah itu bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk seperti arang. Adik-adik pasti tentu tahu arang ya. Nah, hasil pembakaran berupa arang ini atau serbuk arang ini kalian tumbuk sampai halus. Kemudian kalian saring dan diayak. Hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan tepung kanji secukupnya. Nah, fungsi kanji ini sebagai perekatnya adik-adik. Adonan kemudian kalian cetak menggunakan potongan bambu. Bisa juga menggunakan pipa peralon ukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi harus dipadatkan adik-adik. Nah, tahap terakhir untuk membuat briket ini adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Nah, pengeringan ini bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung dari terik tidaknya sinar matahari. Jadi kalian harus keringkan di bawah sinar matahari. Briket ini memiliki beberapa kelebihan loh adik-adik dibandingkan dengan bahan bakar minyak. Briket ini dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Nah, briket ini juga mudah dibakar, namun briket ini tidak cepat habis. Penggunaan briket ini merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Itu tadi adik-adik ya, briket sebagai pengganti BBM. Nah, di sini ada tanya jawab, mari kita simak bersama-sama. Sebutkan fungsi dari briket. Nah, fungsi dari briket ini adalah sebagai pengganti bahan bakar minyak. Berikutnya, sebutkan alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat briket adik-adik. Nah, alat dan bahan yang harus disediakan untuk membuat briket ini adalah bambu, serbuk gergaji atau batok kelapa ya, tempurung kelapa. Lalu tadi kita juga membutuhkan lem kanji ya, tepung kanjinya, lalu pipa peralon atau batang bambu.
Jelaskan paling sedikit 2 kelebihan briket dari bahan bakar minyak. Nah, adik-adik, kelebihan briket itu apa toh? Yang pertama itu mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Nah, briket ini mudah terbakar, namun briket ini tidak cepat habis adik-adik. Itu kelebihan dari briket ini. Mengapa briket dapat dijadikan energi alternatif? Ya, briket dapat dijadikan energi alternatif karena dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Adik-adik, briket itu dapat mengurangi sampah. Bagaimana menurut pendapat kalian dan jelaskan alasannya. Nah, di sini memang briket itu dapat mengurangi sampah karena briket itu terbuat dari bahan-bahan sisa seperti serbuk gergaji dan tempurung kelapa. Penggunaan briket itu dapat mengurangi sampah. Pengurangan sampah itu sangat bermanfaat untuk lingkungan adik-adik. Menggunakan briket termasuk menjaga lingkungan. Lingkungan yang terjaga baik untuk kehidupan kita. Diskusikan cara mengurangi sampah yang bisa kalian lakukan. Adik-adik, saat ini kita itu berhadapan dengan permasalahan tentang sampah adik-adik, karena sampah di mana-mana malah semakin menumpuk, semakin banyak. Ya, semakin apa adik-adik? Semakin bau ya di tempat pembuangan sampah, di tempat akhir pembuangan sampah itu semakin sampahnya menggunung. Nah, kita harus berusaha mengurangi penggunaan barang-barang yang bisa mengakibatkan sampah yang tidak mudah membusuk adik-adik. Nah, bagaimana caranya? Nah, adik-adik ya, cara mengurangi sampah ini, nah kita bisa lihat di sini. Yang pertama adik-adik, biasakan menggunakan botol minum yang dapat dipakai berulang. Jadi jangan kalian memakai botol minum yang sekali pakai ya. Kalian beli minuman yang botolnya sekali pakai, tapi bawalah botol minuman sendiri dari rumah. Itu untuk mengurangi sampah. Yang kedua, membeli kemasan isi ulang untuk deterjen, sampo atau kecap daripada selalu membeli kemasan yang baru setiap kali habis. Nah, kalian harus berusaha ya membeli kemasan isi ulang. Orang tua kalian bisa kalian ingatkan. Yang ketiga, gunakan kotak bekal untuk membawa makanan ke sekolah adik-adik. Berikutnya, kurangi makanan yang menggunakan kantong plastik sebagai pembungkusnya. Lalu membuang kertas itu jika kedua halaman atau bolak-baliknya sudah terisi adik-adik. Nah, ini tadi cara mengurangi sampah ya. Saat ini sedang digalakkan cara mengurangi sampah ini. Bahkan sekarang di supermarket, di minimarket, di mall itu untuk orang berbelanja tidak akan diberi kantong plastik. Mereka harus membawa tempat belanjaan mereka dari rumah adik-adik. Jadi membawa tas belanjaan yang terbuat bukan dari plastik tapi dari kain ya. Karena apa? Itu cara untuk mengurangi sampah. Siti dan teman-teman sedang berkemah. Selama berkemah, mereka memasak makanan sendiri. Selama berkemah, mereka juga memasak air sendiri. Mereka memasak menggunakan bahan bakar briket tadi adik-adik. Di sini ada soal tentang briket adik-adik ya, soalnya tentang waktu juga. Nah, Siti menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket itu bisa digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Siti memasak pukul 14.30, maka pukul berapa briket akan habis? Nah, di sini adik-adik kita tulis dulu yang diketahui apa. Diket itu diketahui. Diketahuinya Siti mulai memasak itu pukul 14.30. Nah, lama memasak memakai 1 buah briket itu 2 jam. Yang ditanyakan pukul berapa briket akan habis. Nah, lalu kita jawab adik-adik.
waktu briket habis itu sama dengan waktu mulai memasak ditambah lamanya waktu memasak menggunakan briket ini. Nah, waktu mulai memasak adalah pukul 14.30 ditambah 2 jam. Maka kita bisa coret-coret di sini adik-adik. 14.30 ditambah, nah jamnya ya, ini kalau jam kita sejajarkan dengan jam ya, ditambah 02.00 ya, kita tambahkan adik-adik. 0 ditambah 0, 0, 3 ditambah 0, 3, 14 ditambah 2, 16. Jadi jawabnya 16.30. Kesimpulannya, jadi briket akan habis pukul 16:30 menit. Seperti itu adik-adik cara menyelesaikannya. Kita lihat soal berikutnya. Udin ingin memasak air untuk minum. Udin ini menggunakan 2 buah briket untuk memasak. Nah, setiap briketnya itu dapat digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Udin memulai memasaknya pukul 10, pukul berapa briket akan habis? Nah, yang diketahui yang pertama adalah Udin memulai memasak pukul 10. Yang kedua, jumlah briketnya ada 2 dan masing-masing briket itu lamanya 2 jam. Maka kalau 2 buah briket, maka lama memasaknya bisa berapa? Nah, bisa 4 jam. 4 jam dari mana? 2 buah briket dikali 2 jam. Maka 2 buah briket itu bisa untuk memasak selama 4 jam. Lalu yang ditanyakan apa? Pukul berapa briket akan habis? Berarti untuk mengetahuinya waktu briket akan habis sama dengan waktu mulai memasak ditambah lamanya waktu memasak. Waktu mulai memasak adalah pukul 10 ditambah 4 jam. Mengapa 4 jam? Ya ini, dari 2 briket, 1 briketnya 2 jam, berarti kan 4 jam. Sekarang 10 ditambah 4 jam, pukul 10 ditambah 4 jam, berarti kan 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 0, 0, 10 ditambah 4, 14. Jadi jawabnya itu pukul 14.00. Jadi briket akan habis pukul 14 atau pukul 2 siang. Kita lihat soal yang terakhir adik-adik. Kelompok Edo itu terdiri atas 5 orang. Setiap anggota membawa 1 buah briket berukuran kecil. Setiap briket dapat digunakan untuk memasak hanya selama 1 jam. Berapa lama briket kelompok tersebut dapat digunakan? Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Jumlah kelompok Edo ada 5 orang. Nah, masing-masing membawa 1 briket yang bisa digunakan selama 1 jam. Yang ditanyakan berapa lama briket kelompok tersebut dapat digunakan. Lalu kita jawab adik-adik. Untuk menjawab lama briket dapat digunakan, itu berarti jumlah briket. Karena kan ada 5 orang nih, berarti kan masing-masing bawa 1, berarti ada 5 briket nantinya, dikali lama setiap briket digunakan. Berarti kita kali 5 dikali 1 jam, karena jumlah briketnya ada 5, karena orangnya ada 5 ya, begitu ya. 5 dikali 1 sama dengan 5, berarti jawabnya adalah 5 jam. Jadi briket kelompok tersebut dapat digunakan selama 5 jam. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 3 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.